Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini dan pada sore hari ini, saya akan membahas pendalaman Alkitab tentang apakah Kitab Agung adalah kitab pornografi. Saya akan meluruskan tuduhan-tuduhan saudara-saudara kita yang beragama Muslim yang mengatakan bahwa kitab orang Kristen di kitab Kidung Agung sebagai kitab pornografi. Jujur saudara-saudara, maupun sewajarnya atau sebenarnya, selama saya membaca Alkitab ini di kitab Kidung Agung, ini tidak sama sekali porno. Tidak ada pornografi di kitab Agung, saudara. Melainkan kitab Agung ini mengisahkan tentang adanya tentang ini, saudara. Kidung Agung ini mengisahkan tentang lagu cinta wanita sederhana dengan suaminya atau seorang raja. Jadi saudara itu harus perlu tahu bahwa di dalam kitab Kidung Agung ini menceritakan tentang cinta dengan pasangannya dan setia dan tunduk dan hubungan intim bersama suami istri. Ini wajar untuk Anda yang sudah menikah. Itu wajar, saudara. Kalau Anda mengatakan kepada anak-anak muda-mudi agama Kristen yang tidak tahu apa-apa tentang firman, lalu kamu maksakan mereka masuk Islam, mengatakan bahwa kitab Agung itu adalah kitab pornografi. Saya mau tekankan sekali lagi, Kidung Agung ini menceritakan tentang hubungan istri dan suami, agar suami itu tunduk kepada istri dan sebaliknya istri tunduk dengan suami. Jadi tidak ada namanya Kidung Agung ini menceritakan pornografi. Mari saudara-saudara, bapak dan ibu-ibu untuk mendengarkan penjelasan dari saya, agar menjaga anak-anak Anda dari ajaran-ajaran maupun tuduhan saudara-saudara kita yang beragama Muslim mengatakan bahwa Alkitab kita seorang Kristen di kitab Agung sebagai kitab pornografi. Saya menekankan sekali lagi, saya marah kepada saudara-saudara kita bahwa kitab Agung itu tidak sama sekali kitab pornografi, melainkan kitab ini menceritakan kitab cinta, awal pertemuan seorang raja terhadap pasangannya, yaitu mempelai istri, yaitu Raja Salomo mengutamakan memberi asadnya kepada istrinya, memuji istrinya begitu cantiknya. Itu bahwa kamu harus membaca kitab Agung ini dengan teliti, dengan seksama, dan membaca Alkitab itu dengan hati dan iman kita sebagai orang yang mau belajar tentang doktrin-doktrin maupun ajaran-ajaran Kristus yang benar, dan harus mengerti pemahaman-pemahaman itu dari kehidupan kita, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Baik saudara-saudara, jawaban dari saya dari tujuan agama kita atau agama saudara kita itu yang beragama Muslim, jawabannya yang begini: kitab Agung tidaklah kitab pornografi. Saya akan menjelaskan atau memberikan pemahaman alasan dari jawaban di atas adalah porno atau tidaknya suatu buku tergantung dari pikiran dan hati dari pembaca, bukan dari isinya, saudara. Ya, contohnya gini, dalam buku biologi yang membahas organ-organ intim manusia, ya seperti ini, penis, perempuan, vagina, itu kan buku biologi kan tentang organ-organ intim manusia. Lalu pikiran Anda dan hati Anda negatif, yang mengatakan bahwa oh itu cabul, oh itu porno. Jangan kamu melihat isinya, saudara, tetapi Anda harus memikirkan suatu pemahaman.
bukan isi dari buku kitab agung ini. Lalu Anda mengatakan bahwa kitabnya orang Kristen ada palsu. Saya mau menekankan sekali lagi, karena kitab agung ini bukanlah kitab pornografi. Anda bisa belajar tentang buku biologi. Anda tahu di dalam suatu pemahaman pengetahuan yang kita telah belajar di SMP, SMK yang mengajarkan tentang biologi. Dan di mana mengatakan bahwa kitab kidungnya orang Kristen, yaitu kitab Kidung Agung, adalah pornografi. Di mana otak dan pikiran seseorang itu mengatakan cabul. Jadi saudara mengatakan begini, cabul, sedangkan bagi orang yang ingin belajar dan ingin mengerti, tahu bahwa hal tersebut ada ilmu yang harus dipelajari, saudara. Ya, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kitab Kidung Agung adalah kitab yang ditujukan bagi pasangan suami istri untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Saudara-saudara agama kami maupun agama saudara kami yang beragama Muslim, perhatikan baik-baik bahwa kitabnya orang Kristen, yaitu kitab Kidung Agung, bukanlah suatu kitab pornografi, melainkan kitab ini menceritakan bagi seseorang yang sudah berpasangan, yaitu suami istri, itu harus mewujudkan hasratnya, keharmonisannya dalam rumah tangga, yaitu saling mencintai, saling berhubungan badan intim, membuat suatu keturunan. Itu yang membuat pasangannya menjadi harmonis, saudara. Bukan pakai logika, tapi pakai iman seseorang itu menelaah suatu Alkitab, gitu saudara. Tetapi di dalam kitab agung menceritakan tentang kehidupan suami istri yang ideal. Apa itu ideal, saudara? Saya mau bertanya, saudara. Ideal itu apa dulu? Ya, ideal itu apa? Ideal adalah konsisten, benar, gitu. Suami istri harus hidup yang benar, gitu. Kalau suami istri yang tidak hidup benar, berarti suaminya ada negatif atau suami yang salah pemahaman. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, kitab kidungnya orang Kristen tidak menceritakan sama sekali pornografi. Ya, seorang suami yang diajarkan untuk menyanjung kecantikan istrinya bukan hanya wajah, tapi seluruh dari istrinya, atau tapi seluruh diri istrinya, baik seluruh raganya, jiwanya maupun rohnya. Kebanyakan para suami kita di Indonesia ini, saudara, bahwa suami di zaman sekarang tidak lagi diajarkan untuk saling mencintai, saling harmonis, saling menganjung kecantikan istrinya, tidak lagi. Melainkan kebanyakan para suami diajarkan untuk poligami. Di dalam Alkitab seorang Kristen, yaitu kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-14 yang mengatakan jangan berzina. Itu sudah mengatakan bahwa jangan berzina, bahwa Musa menuliskan dari Allah untuk ditujukan kepada para pembaca agar tidak melakukan poligami, tidak melakukan perselingkuhan, tidak melakukan perzinahan, jangan melakukan pendosa. Tetapi sekarang banyak ajaran-ajaran, mau ajaran Kristen, Katolik, Islam, yaitu dari kalangan Mormon, Son of God, Children of God, atau Saksi Jehovah, itu yang mengajarkan seks, itu yang mengajarkan memutarbalikkan bahwa kitabnya seorang Kristen itu sudah abal-abal. Jadi saudara-saudara kami yang beragama Muslim, jangan Anda mendengar apa kata Saksi Jehovah, Mormon, dan God of God, atau Children of God, Lightning of God. Itu semua adalah pemahaman-pemahaman sesat. Itu dari kalangan-kalangan Satan.
yang menyesatkan seluruh umat. Saudara-saudara, dengar baik-baik, Anda adalah manusia yang terhebat, saudara. Kenapa saya katakan mari kita belajar, saudara? Begitu juga sebaliknya, saudara, dengan membaca kitab agung secara urufiah, kita bisa mendapatkan gambaran yang sangat ideal mengenai kehidupan harmonis sepasang suami istri, termasuk di dalam hal percintaan, saudara. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau Anda sudah menikah, apakah Anda mendapatkan suatu gambaran bahwa istrinya ini takut akan Tuhan kah? Takut kepada Allah SWT lah? Atau apakah kehidupan Anda itu terjamin mutu atau harmonis dalam suatu hubungan gitu? Ikatannya itu baik-baik aja enggak? Anda harus perlu tahu, kebanyakan kita seluruh Indonesia ini perpecahan, yaitu penceraian. Di dalamnya Alkitabnya orang Kristen yang benar tidak mengajarkan sama sekali tentang perceraian, saudara. Tidak ada namanya perceraian. Sebab di dalam Alkitab mengatakan bahwa tidak ada satupun yang memisahkan selain maut yang memisahkan mereka. Karena mereka sudah satu tubuh, satu daging di dalam Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang memisahkan dia kecuali maut, saudara. Anda perlu tahu, Anda perlu mengerti bahwa seorang Kristen itu berhak memiliki nafsu berhubungan badan. Maka kebanyakan pendeta mengajarkan kitab Kidung Agung ini kepada para suami istri, suami yang mau berhubungan malam pertama. Jadi pendeta ini mengajarkan bagaimana Anda sebagai suami melakukan pada istri dengan sewajarnya, dengan kehidupan harmonis. Saudara-saudara, kami yang beragama Muslim, kami begitu kasihan dengan Anda mengatakan bahwa kitabnya seorang Kristen, yaitu kitab Kidung Agung, itu Anda menghakimi, mengatakan bahwa itu sesat, itu palsu, itu pornografi. Anda itu dipalsukan, Anda itu disesatkan oleh pendeta. Saudara, di mana pemahaman Anda dengan kesehatan Anda? Apakah itu wajar Anda mengatakan penistaan agama atau penistaan Alkitab kami? Seorang Kristen yang dari lahir kami tahu bahwa Kidung Agung itu tidak sama sekali pornografi, saudara. Ingat baik-baik. Tidak ada satupun kitab agung ini adalah pornografi. Ya. Tetapi Allah mengajarkan ilmu di dalam kitab agung ini untuk membangun kehidupan harmonis sepasang suami istri secara cukup detail, saudara, di dalam Kidung Agung ini. Ya, ilmu tidak ada yang porno. Ingat baik-baik. Kitab Agung tidak mengajarkan ilmu yang pornografi, tapi ilmu ini mengajarkan kepada sepasang muda-mudi yang mau terikat dengan suami istri. Begitu, saudara. Jadi saudara-saudara, apalagi bila ilmu itu untuk membangun keharmonisan di dalam suatu pasangan suami istri itu bersumber langsung dari Allah. Allah yang itu Esa, Allah yang Maha Kuasa, Allah ya Yahweh, Eldonai. Itu yang langsung dari Allah sendiri, Allah yang surga yang nyata. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, ada di dalam Alkitab tertulis dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Ayat yang ke-22 berkata demikian, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Ayat yang ke-23, beginilah firman Tuhan dikatakan, "Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." Ayat yang ke-24, beginilah firman Tuhan dikatakan, "Karena itu, sebagaimana tunduk kepada Kristus,
Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudara-saudara, terjemahan lama dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Ya, beginilah firman Tuhan dikatakan. Hai para istri, setialah kepada suamimu seperti Yesus yang mengasihi engkau. Lalu ayat yang kedua, 3. Karena suami itu menjadi kepala kepada istri, seperti Kristus juga menjadi kepala kepada sidang jemaat, maka ialah yang menyelamatkan tubuh itu. Ayat yang ke-24, saudara, dengar baik-baik. Tetapi sebagaimana sidang jemaat itu takluk kepada Kristus, demikianlah juga segala istri orang takluk kepada suaminya di dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menekankan dalam kitab Efesus bahwa, dengar baik-baik, ayat yang ke-22, kewajiban yang ditentukan bagi kaum istri adalah tunduk kepada suami mereka masing-masing di dalam Tuhan. Ya, ketundukan ini sebagai tugas istri yang termasuk menghormati dan mentaati suami yang didasarkan dipondasikan atas kasih Kristus kepada juru selamat. Mereka harus melakukan hal ini sebagai ketaatan kepada kekuasaan Allah yang memerintahkan atau memerintahkannya supaya mereka melakukannya seperti kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Adonai. Saudara, hal itu juga dapat dipahami sebagai suatu kiasan, perbandingan, dan persamaan, sehingga pengertiannya dapat menjadi sebab dengan beribadah kepada Allah, engkau menundukkan diri kepada suami. Kebanyakan kita sebagai orang yang beriman, orang-orang para Indonesia ini tidak lagi tunduk kepada suami, apalagi istri. Yang ada mereka melakukan poligami atau seks bebas dengan suami orang lain, laki-laki lain. Dengar baik-baik di dalam kitabnya orang Kristen ini, Keluaran pasal 20. Kita buka sama-sama. Keluaran pasal 20. Ini adalah hukum Taurat yang ditulis oleh Musa untuk manusia, ya. Dengar baik-baik saudara-saudaraku yang menuduh kitab agung ini sebagai kitabnya pornografi. Ayo kita buka sama-sama kitab kitab Keluaran pasal 20. Maaf, saya ulangi lagi. Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17, ya. Di sini dikatakan ayat yang ke-17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Musa yang menulis 10 loh batu itu di dalam kitab Keluaran ini bertujuan agar para pasangan suami istri jangan mengambil suami bukan milik engkau, apalagi mengambil istri yang bukan dari milik engkau, apalagi berhubungan badan bukan dengan pasangan yang seiman, apalagi hubungan bukan suami dari engkau alias suami orang. Kamu minta jatah, minta berhubungan seks kepada suami orang, atau engkau para lelaki minta berhubungan intim kepada istri orang. Apakah itu berlaku dalam hidupanmu? Itu sangat tandanya Anda berdosa terhadap Allahmu. Allahku, Allahmu juga. Engkau sama-sama berdosa. Saya pun berdosa, tetapi saya tidak pernah melakukan hal kekejian, hal-hal yang menyimpang akan kebenaran. Firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, saudara. Jadi saudara-saudaraku yang beragama Muslim, yang terhormat, yang paling terkuasa di dalam kehidupan kami di dalam Indonesia ini, ya, saya mau berkata, janganlah menista
Alkitab kami dengan sembarangan. Tetapi pelajarilah bahwa kitabnya orang Kristen itu mengatakan bahwa janganlah melakukan ketindak adilan di dalam kehidupan sesamanya. Jadi saudara, kita kembali pada teks konteksnya ini. Dari pengertian yang pertama, kita dapat melihat bahwa dengan melaksanakan segala kewajiban seorang suami maupun istri dengan sungguh-sungguh kepada sesama makhluk ciptaan, maka itu berarti kita mematuhi dan menyenangkan hati siapa? Allah Bapa, saudara. Ya. Dari pengertian kedua ini kita melihat bahwa Allah tidak saja menghendaki menuntut kewajiban yang dapat mendatangkan kehormatan secara langsung kepadanya, tetapi juga mendatangkan rasa hormat kepada sesama kita. Ya saudara. Baik, ayat yang ke-23. Dengar baik-baik. Rasul Paulus memberikan alasan mengapa kaum istri harus tunduk kepada suami. Karena suami, ingat, adalah kepala rumah tangga untuk istri. Ingat baik-baik saudara. Anda menikah secara Islam, Anda juga menikah secara Katolik, dan juga Anda menikah secara Kristen, Anda harus perlu tahu apa kewajiban istri terhadap engkau yang para suami. Suami itu adalah kepala istri. Istri itu sebagai ekor. Saudara, ingat baik-baik ya. Bahwa ingat, kiasan ini diambil dari kepala tubuh jasmani manusia yang menjadi tempat dari berbagai alasan, hikmat, dan pengetahuan, serta sumber dari segala macam pengertian dan gerakan, serta merupakan anggota tubuh yang lebih unggul dibandingkan dengan anggota tubuh selebihnya. Saudara-saudara, melalui ciptaan, Allah telah menganugerahkan keunggulan dan hak untuk mengatur dan menguasai, dan di dalam hubungan dengan sesama yang mula-mula dikatakan bahwa engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ingat para istri, suamimu akan berkuasa atas kehidupanmu. Dan sebaliknya, suami harus mengerti akan istri. Istri adalah berkuasa dalam hidupmu. Istrilah yang menyelamatkan engkau. Bukan engkau yang menyelamatkan diri sendiri, melainkan istrilah yang menyelamatkan engkau dari kesengsaraan hidup ini. Kebencian-kebencian yang ada saat ini, saudara, di atas kehidupan kita di zaman sekarang ini, saudara. Ketidaknyamanan apapun yang timbul akibat hukum ini, itu suatu merupakan akibat dari dosa yang masuk ke dalam dunia ini. Nah, awal penciptaan manusia itu dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa pertama kali diciptakan, mereka tidak berbuat dosa. Tetapi kita bisa melihat di dalam kitab Kejadian pasal 3. Disitulah awal mulanya dosa masuk ke dalam dunia ini. Yaitu dari siapa? Adam dan Hawa. Maka kita itu adalah dosa, pendosa. Jadi tidak seharusnya kita beragama, umat yang beragama, tidak seharusnya kita menuduh atau menghakim. Kita bukan Tuhan, bukan Tuhan, melainkan kita sebagai manusia, orang yang beriman. Kita hanya manusia lumpuh, manusia yang rapuh untuk selama-lamanya. Kita manusia kekurangan, saudara. Di sini kekurangan kita masih ada. Janganlah kita seperti Tuhan. Jangan kita mengalahkan Tuhan atau Allah itu sendiri dalam hidupnya. Ya. Lagi pula, pada umumnya laki-laki yang seharusnya demikian memiliki keunggulan dalam hal hikmat dan pengetahuan. Itulah sebabnya mengapa ia menjadi kepala, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Saudara-saudara, kita lanjut dari kitab Agung, ya. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Agung isinya terlalu berterus terang
jujur dan terbuka tentang pengungkapan cinta birahi antar pria dan wanita. Dengar baik-baik. Isi kitab Kidung Agung ini memang isinya sering bercerita secara terus terang mengenai keadaan manusia, tidak dibuat-buat atau tidak direkayasa, dan dari keadaan manusiawi. Demikian itulah diberitakan kebenaran Allah kepada umat manusia. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Isi kitab kidungnya orang Kristen, yaitu kitab Kidung Agung, tidak bisa juga ditafsirkan secara sembarangan tanpa kita memahami gaya bahasanya. Jadi saudara-saudaraku yang beragama Muslim ingin belajar tentang kitab agung, pelajarilah dulu, pahamilah dulu bahasanya, isinya, konteksnya, apa yang diberitakan, apa yang ditujukan, untuk siapa. Jangan asal mengatakan, oh kitabnya orang Kristen pornografi. Jangan. Ingat baik-baik. Harus sesuai teks konteks dalam nasnya sendiri, saudara. Ya, isi kitab agung pun bisa ditafsir secara alegoris dan metaforis, bukan secara hurufiah saja, tidak, saudara. Tapi pahamilah dulu, eksposisikan dulu, nalarkan dulu, baik-baik dulu kita pahami. Oh, apa itu isinya? Oh, ini apa? Dipikirkan dalam otak kita, baru keluarkanlah isi hatimu, pemahamanmu, idemu terhadap isi kitab agung itu. Jangan asal nuduh, jangan asal menjudge, oh kitabnya orang Kristen pornografi. Tidak, saudara, tidak sama sekali, saudara. Ingat baik-baik bahwa kitabnya orang Kristen, yaitu kitabnya Kidung Agung, juga merupakan pelambangan mengenai mempelai pria dan wanita, yaitu Yesus Kristus. Ingat, Yesuslah yang menjadi mempelai prianya, dan kita semuanya adalah mempelai wanita. Dan bagaimana kita masuk ke dalam kerajaan surga? Dari situlah kita mengerti suatu pemahaman-pemahaman yang logis dalam hidup kita, saudara. Saudara bisa buka di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 28, itu tentang mempelai pria. Dan juga Anda bisa buka di dalam Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 34, dan Yerusalem rohani, yakni mempelai wanita, di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai yang ke-10. Saudara bisa buka di dalam Alkitab tersebut. Dan saya tidak panjang lebar menjelaskannya. Yang penting saya menjelaskan inti-inti dari teks konteksnya ini dari awal, yaitu tentang kitab Kidung Agung. Ya, saudara, ini menurut Pastor Wim van der Weyden, MSM, yaitu misi, dalam bukunya Seni Hidup, ya, Canisius 1995, ia membeberkan atau mengatakan bahwa beberapa tafsir mengenai buah dada. Wah ya, ini seringkali saudara kita ini yang beragama Muslim mengambil, menafsir atau mengartikan bahwa buah dada. Nah, ini jadi salah konteks bagi saudara kita. Ingat baik-baik, saudara. Ini saya mau jelaskan tentang arti buah dada kitab Kidung Agung, ya. Salah satu tafsir ialah bahwa menurut para rabi Yahudi, dua buah dada itu ialah dua gundukan. Ingat, yang ada pada wanita itu adalah dua gundukan, ya, yang ditimbulkan oleh selubung kain penutup tabut perjanjian dengan kayu pemikul tabut itu. Saudara, ketika melihat dua buah dada itu atau melihat dua gundukan itu, orang langsung ingat bahwa di tengah gundukan itu ada tabut perjanjian, yaitu apa? Tempat berpijaknya kaki Yahweh, ya, Allah yang maha
kudus. Ada juga yang menafsirkan dua buah dada itu sebagai dua wilayah kerajaan Israel pada masa Daud dan Salomo, yaitu Yudea dan Samaria. Di tengah-tengah wilayah itu ada Yerusalem dengan Bukit Zion yang mempunyai kedudukan dan arti sangat penting dalam kenangan dan imajinasi religius orang Israel. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, menurut Pastor Wim van der Weyden MSF dalam bukunya Seni Hidup Canisius, ya, bahwa yang tadi yang tadi. Oke, kita lanjut lagi. Dalam kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Ya, begini firman Tuhan dikatakan, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Maksudnya begini, saudara. Anda makan makanan itu perlu untuk kehidupan kita, melainkan itu akan dibinasakan Allah. Itu tidak dikehendaki Allah. Maksudnya, jika kalau tubuh kita diperserahkan atau dipersembahkan sebagai percabulan bukan suami istri, itu menjadi kebinasaan bagi seorang pasangan suami. Kita perlu tahu bahwa tubuhnya seorang perempuan itu yang diciptakan Tuhan, itu adalah untuk Tuhan, dan Tuhan itu adalah tubuhnya istri. Dari tubuhnya istri itu berhak untuk suaminya, bukan suami orang. Dan jangan sekali-kali tubuh kita ini, yang para lelaki, melakukan percabulan, seks, atau istilahnya kawin terlebih dahulu sebelum menikah. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen jangan melakukan seks dulu atau kawin sebelum atau sesudah, ya, atau sebaliknya, jangan melakukan percabulan atau seks di luar nikah. Jangan dulu, tahan dulu. Karena itu adalah percabulan dari si iblis untuk Anda masuk ke dalam dan mengikuti ajaran, menjadi pengikut dia yang sesat dalam hidupnya. Di dalam kitab tertulis dari Perjanjian Baru, yakni 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Baik, Rasul mengatakan dalam kitab 1 Korintus yang mengatakan begini. Istilah dibayar lunas di dalam Alkitab terkait erat dengan kata penebusan. Kata ini terutama selalu diletakkan pada Kristus terkait dengan apa yang sudah Dia kerjakan. Itu sebabnya Kristus disebut Sang Penebus. Kata penebus ini begitu berharga dan sering diucapkan oleh orang Kristen. Berbicara tentang penebus, kita seharusnya selalu mengingat nama Kristus disalib, dan setiap kali mengucapkannya, hati kita dipenuhi dengan ingatan penuh kasih dari Allah di dalam Kristus yang telah rela membayar hutang dosa-dosa kita, dan juga memberikan nyawanya sendiri sehingga kita itu diselamatkan. Ya, berbicara masalah keselamatan, mau tidak mau kita harus berbicara juga tentang pribadi Kristus yang melaluinya kita memperoleh penebusan. Demikianlah firman Tuhan. Baik, kesimpulan dari kitab agung ini, pertama, kitab agung bukanlah kitab pornografi. Yang kedua, bacalah teliti dalam suatu pemahaman di kitab Kidung Agung. Yang ketiga, Kidung Agung mengisahkan tentang percintaan manusia kepada Allah, dan kitab agung ditujukan kepada pasangan yang sudah bersuami istri. Yang keempat, kitab agung sangatlah mulia karena Allah yang telah mencintai, dan itu baik di mata Allah kepada manusia. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini.
Semoga bermanfaat pendalaman Alkitab yang saya ajarkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terakhir, maaf jika kalau bahasa penyampaian begitu kasar atau ada yang kurang mengerti, dimaklumkan aja. Kita sama-sama belajar dan tidak ada lagi tuduhan-tuduhan yang saya dengar, penista-penista kitab-kitab Kristen yang mengatakan bahwa kitab orang Kristen itu palsu. Jangan sama sekali, dan jangan saya dengar bahwa kitabnya orang Kristen itu adalah sesat. Saya tidak mau, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.